Ada hal yang menarik nih. Yuk kita lihat bersama-sama nanti videonya ya. Apa itu? Mantan karyawan Dr. Richard Lee menuduh bahwa Dr. Richard Lee tidak mu'alaf. Dia berani bersumpah dan lain sebagainya di suatu acara podcast. Tantang dia, katanya dia sudah muslim, saya tantang dia muhabbala. DRL itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Pak Afrizal di sini dokter tidak pernah memaksa Pak Afrizal untuk berbicara tidak sesuai dengan fakta. Demi Allah tidak ada ya. Tidak, Dok. Pak Afrizal berani nggak kalau misalnya sampai demi Allah apa yang saya katakan ini adalah suatu kebenaran? Saya berani, Dok. Saya tantang dia. Apakah seorang DRL ini benar-benar mu'alaf? Saya tidak percaya dia mu'alaf. Karena saya hampir 2 tahun kerja sama dia. Selalu Islam ini selalu jelek di mata dia. Jadi bisa dipastikan itu wanita lain ya? Wanita lain, Dok. Yang di Singapura, yang Iya. itu Iya. wanita lain ya? Iya. Ya. Ini resikonya sungguh sangat luar biasa. Karena menuduh orang lain, mohon maaf ya, tidak Islam atau murtad, maka akan kembali kepada dirinya. Menuduh orang lain kafir, tapi sesungguhnya orang itu sudah masuk Islam, maka kekafiran itu, kemurtadan itu akan kembali kepada penuduhnya. Itu adalah ajaran Islam ya. Maka ini perlu ada klarifikasi dari Dr. Richard Lee, atau memang mau dibiarkan saja itu hak Dr. Richard Lee juga ya. Karena keimanan itu juga hubungan kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, baini wa bainallah. Adapun fitnah tuduhan orang lain mau menuduh apa ya dia bainahu wa bainallah. Dia harus mempertanggungjawabkan sendiri. Jadi begitu ya, hati-hati. Kalau kita sudah melihat dan mendengar orang masuk Islam, maka kita tidak boleh menghukumi dia kafir, dia musyrik, dia non-Islam dan lain sebagainya. Karena bagi kita, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bissarair. Kita itu menghukumi sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan. Di luar itu, wallahu yahkumu bissarair. Allah lah yang akan menghakimi dalam hal-hal yang kita tidak ketahui. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Afrizal, salam kenal ini dengan Doktif ya. Oke. Pak Afrizal ini bekerja sebagai apa di DRL? Saya dulu bekerja sama DRL, ya pengawal pribadi, ya asisten pribadi, ya semua ngerangkep lah, Dok. Itu semua. Apa yang bisa dikerjain, saya kerjain. Aspri gitu ya pokoknya Aspri. ya? Oke, Aspri. Berapa tahun Pak Afrizal? Kurang lebih hampir 2 tahun, Dok. Hampir 2 tahun. Dari tahun? Dari tahun 2020 sampai 2022. 2022. Ya. Oke ya guys ya. Jadi Pak Afrizal ini bekerja dengan DRL atau yang Dokti bilang di sini, sering Dokti bilang sekarang Suneo itu selama 2 tahun ya. Jadi akunnya Doktif saat ini lagi disita oleh Kepolisian Jakarta Selatan atas pelaporan dari DRL. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Pak Afrizal kok sampai resign dari beliau? Kerjaan. Saya merasa tidak nyaman, Dok, bekerja dengan DRL ini. Saya sudah pernah menyatakan mau resign, tapi pernah dibilang dia, saya masih ingat itu di klinik dia di Jakarta Selatan. Dibilang dia mau cari kerja itu susah katanya. Kamu mau kerja apa lagi katanya. Saya bilang urusan kerja, urusan rezeki itu saya punya Allah. Saya bilang kayak gitu. Saya punya Tuhan. Dia yang ngatur. Saya pernah bilang kayak gitu, Dok. Oke. Terus di sini nanti guys kalau kalian mau tanya boleh nanti Doktif mungkin Riko nanti kalau mau tanya kamu baca ya komentarnya kalau ada yang mau ditanya-tanya. Oke. Terus nah Doktif juga melaporkan DRL tentang produk suplemen white tomato. Ya, yang ditempeli stiker. Apakah Pak Afrizal pernah lihat? Kalau white tomato saya kurang tahu, Dok. Boleh. Ya, saya kurang tahu. Yang ketahui tentang apa produknya dia? Pernah melihat nggak ada kegiatan untuk menempelkan stiker atau yang lain-lain?
saya tidak pernah tahu kalau tentang white tomato, tapi saya pernah dengar pada saat dalam ruangan dan ada penasihat hukum mereka Oke. kan ditanya pada saat itu kan waktu itu dia sedang ada masalah sama Mbak Kartika Putri itu. Karput Nah, ya. saya hanya dengar pada saat itu ditanya sama pengacara mereka, lawyer mereka, produk dokter ini apa yang belum BPOM, jadi kita tahu kita bisa backup kan gitu katanya kan kalau nanti apa. Pada saat itu apa itu yang disuntik di sini tuh, yang digantung di apa itu? Oh, digantung Yang di podcastnya dia itu. Iya, yang warna merah itu, yang kotak warna merah itu. Nah, itu katanya itu saya dengar pada saat itu yang belum. Berbadan POM. Itu. Oke, pada saat itu mungkin injeksinya Ah, ya. Oke, terus? Itu. Mm-mm. Hanya itu, tapi kalau white tomato saya kurang tahu, saya karena tidak pernah mendengar dan melihat. Betul. Nah, Oke. Oke. Terus apalagi ya? Oke. Berarti yang DNA salmon juga enggak ya? Enggak tahu ya. Oke. Terus dokter mau tanya, kan DRL ini pernah kuliah di Udayana. Iya, betul dok. Tahu ya? Betul, saya yang sering nganter ke sana. Oh, nganter juga? Iya, saya ikut ke sana. Nganter ke Udayana? Iya, saya yang nganter. Oh, enak dong, bisa jalan-jalan juga ke Bali juga ya? Ya, Enak juga sekalian jalan-jalan ya? kerja dok. Oh, kerja. Oke. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya siapa sih yang mengerjakan tugas dan sebagainya itu? Ya, kalau setahu saya dok, yang sering kan waktu itu kan banyak kuliah itu online dok pada saat itu kan. Betul, pada saat Nah, masih pada saat itu COVID ya guys, COVID, masih ya. COVID ya. Jadi kita kalaupun mau kuliah itu biasanya melalui online Zoom. Iya. Zoom Jadi itu ya, Zoom. terus? Ha-ha. Yang sering ngerjainnya pada saat itu ya karyawan dia juga si Karyawannya Sasa. dia. Ya. Sasa. Oke, jadi bukan dia sendiri ya, bukan DRL sendiri. Bukan dia, nanti si Sasa yang disuruh. Kalau dia sedang jalan kan Sasa yang disuruh. Jadi gitu ya guys, tapi alhamdulillah nih beritanya Pak Afrizal bahwa beliau sudah di DO, di drop out. Iya, saya tahu dong. Dikeluarkan ya. Karena waktu hasil ujian itu saya tahu dia nggak lulus. Betul. Tahu Iya. yang dia nggak lulus tahu? Tahu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.